Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik sekalian peserta mata kuliah kimia. Kali ini kita masuk di dalam pertemuan perkuliahan kimia dengan topik ikatan kimia. Nah, ini saya hanya mengingatkan kembali mengenai CPL yang dicapai di mata kuliah ini, kemudian JPMK-nya. Hari ini kita masuk di dalam materi terkait dengan ikatan kimia. Adapun yang akan kita pelajari yaitu tentang pendahuluan, kemudian konfigurasi elektron, kemudian teori Lewis, ikatan ionik, ikatan kovalen, dan juga panjang ikatan dan energi ikatan kovalen. Nah, berikutnya kita masuk di bagian pendahuluan. Nah, di mana di sini ada beberapa informasi mengenai fenomena keberadaan zat di alam. Nah, kita tahu kita memiliki dua jenis unsur, unsur logam maupun unsur non-logam. Ini kita bisa dapatkan dari tabel periodik unsur, merupakan contoh-contohnya di sana sudah ada gitu ya. Nah, pada unsur terdapat unsur yang stabil bila hanya terdiri satu atom saja, tapi ada pula yang tidak stabil sehingga membutuhkan partner atau unsur lain. Nah, contohnya adalah gas hidrogen. Anda tidak bisa mendapatinya sebagai hal saja, tetapi dia akan stabil apabila terbentuk H2 ya, 2. Kemudian oksigen juga adik-adik tidak pernah mendapatkannya sebagai O saja, tetapi dia akan berbentuk sebagai O2. Sama untuk N2. Oke ya, ini mana molekul stabil dan tidak stabil. Nah, kemudian ada unsur gas mulia, ini silahkan nanti diingat-ingat, ada He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Dia ini stabil sebagai atom ya, karena dia adalah gas mulia. Oke, kemudian berikutnya lagi, kita akan mengingat-ingat tentang konfigurasi elektron. Di sini contohnya adalah atom oksigen. Kemarin adik-adik sudah ingat ada 16O8, nomor atom dan juga nomor massa. Kemudian ada simbol di situ 2-min. Nah, itu artinya apa? Ini artinya di sini bahwa atomnya adalah atom oksigen, jumlah protonnya 8, jumlah neutronnya adalah 8, kemudian elektron normalnya 8, dan berat atomnya adalah 16, gitu ya. Nah, simbol 2-min itu artinya apa? Jadi atom ini mampu menerima elektron sebanyak 2 buah. Elektron kan kemarin tandanya adalah negatif ya, jadi mampu menerima elektron 2 buah, sehingga total jumlah elektronnya adalah 10. Dia punya 8 dan ditambah 2 yang bisa diterima, sehingga memiliki jumlah elektron 10. Nah, jadi nilai 2-min pada unsur O itu berasal dari nilai konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi? Konfigurasi elektron adalah distribusi elektron di antara kulit elektron dan orbital yang berbeda. Oke ya, jadi ini adalah gambar dari atom di mana di dalamnya ada inti, muatannya positif, kemudian ada lintasan elektron di mana elektron itu bisa bergerak ya, kemudian ada elektronnya. Nah, konfigurasi elektron digunakan untuk menentukan suatu unsur masuk ke dalam suatu periode dan golongan tertentu dalam tabel periodik unsur. Ini adik-adik pernah mempelajari. Nah, secara sederhana, konfigurasi elektron ini ditentukan melalui dua cara.
Yang pertama melalui kulit atom, yang kedua melalui subkulit atom. Ini kita bisa melihat ya di sini ada model atom Bohr, di mana ada inti atomnya, kemudian ada lintasan-lintasan elektronnya ya, lintasan. Nah, kalau di dalam eh, model atom Bohr, kulit atomnya itu diklasifikasikan menjadi kulit K yang paling dalam ya, kemudian L, M, N, O. Dengan jumlah maksimum elektronnya, kalau K itu 2, L itu 8, M itu 18, N 32, O-nya 50, dia 50. Nah, dulu pada saat Anda belajar kimia, mungkin di SMA Anda mengenal rumusnya ya, 2N kuadrat. Oke, ini mengulangi lagi mengenai konfigurasi elektron. Tadi ada dua ya, melalui kulit dan juga subkulit atom. Nah, di sini sekarang kita coba lihat yang melalui subkulit. Di dalam subkulit ini kita bisa menentukan periode unsurnya, yaitu sebagai banyaknya kulit yang terpakai atau subkulit S, gitu ya, yang terakhir. Nah, kalau sebelumnya adalah model atom Bohr, di sini ada model mekanika kuantum. Di sini ada N-nya 1 sampai 8, artinya subkulitnya ada 1 sampai 8. Nah, dulu mungkin adik-adik masih ingat ya, kalau mempelajari model mekanika kuantum, subkulit pertama itu adalah 1S, subkulit 2 adalah 2S, 2P, kemudian 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, jadi yang kalau 5 itu 5S, P, D, F, itu kalau 6, 6S, 6P, 6D. Kalau 7, 7S, 7B, kemudian kalau 8 adalah 8S. Itu yang dulu Anda mungkin pernah pelajari. Nah, jumlah elektronnya berapa? Kalau subkulit S itu 2, kalau P 6, kalau D 10, kalau F 14. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan periode dan golongan pada tabel periodik unsur? Nah, misalnya kita kasih contoh untuk golongan A. Golongan A itu adalah elektron yang berakhir pada subkulit S0, gitu ya. Kemudian NS0, NP0. N itu apa? Tadi kalau mungkin ada yang bertanya, N itu adalah kulit kesekian. Kalau N-nya sama dengan 2, berarti kulit ke-2, gitu ya, kulit kedua. Kalau golongan B, nah golongan B ini elektronnya berakhir pada NS0 plus N-1D0. Kalau tadi NS dan NP ya, sekarang NS dan ND. Nah, ini kalau kita mengingat-ingat lagi tentang kimia, ada juga prinsip yang disebut sebagai prinsip of Bohr. Nah, ini di mana kalau elektron konfigurasinya berakhir D4, ini harus diubah menjadi D5. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, misalnya kita punya eh, suatu atom S ya, S 16. Nah, berarti eh, konfigurasi elektron di setiap subkulitnya bagaimana? Yang pertama yang 1S, kemudian ikuti saja ini arah panahnya 2S. Kalau S kan tadi maksimal 2, kemudian setelah 2S adalah 2P. 2P tadi maksimal 6, kemudian ke 3S dan juga 3P. Nah, tinggal dilihat saja kalau S itu maksimalnya berapa, P maksimal berapa, gitu ya. Kemudian disesuaikan dengan jumlah elektronnya si eh, atom. Nah, jadi kalau ini berakhirnya di 3S3,
P gitu ya, 3s3p. Kalau 3s3p karena S dan P maka dia golongannya adalah golongan A. Karena jumlahnya adalah 6 sehingga eh, golongannya adalah golongan 6. 6A. Itu ya, jadi kulit es terakhirnya adalah 3s2 maka masuk periode 3. Oke, ini eh, untuk kulitnya berarti kulit 1s2, kulit 2 itu 2s2, 2p6, kulit ketiga adalah 3s2, 3p4. Oke, kita masih contoh lagi. Jadi misalnya adalah O8 2-min. Nah, ini berarti konfigurasi elektronnya secara normal adalah 1s2, 2s2, 2p4. 2, 2, 4 ya, berarti 8. Itu normal. Tetapi karena atom O ini mampu menerima 2 elektron, gitu ya, 2 elektron pada subkulit terakhirnya, sehingga ditambah 2 yang awalnya 2p4 ditambah menjadi 2p6. 6 gitu ya. Kemudian contoh berikutnya 26 Fe2 plus. Kalau tadi 2 min ya, ini 2 plus. Nah, normalnya ini karena 26 agak panjang ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, kemudian 3d6. Nah, kalau dia ionnya adalah positif, maka dia melepas elektron sebanyak 2 buah. Sehingga yang dilepas, hati-hati ya, yang dilepas adalah yang kulit terluar. Kulit terluarnya adalah yang subatom 4s2. Oke, berikutnya lagi kita masuk ke slide berikutnya. Semua unsur gas mulia, ini kecuali untuk helium ya, karena helium kan 2 elektron. Konfigurasi pada gas mulia, konfigurasi elektron berakhir pada Ns2 dan Np6 atau kulit terluarnya berisi 8 elektron. Nah, mungkin Anda sudah terbayang ya berapa eh, golongannya. Sehingga konfigurasi elektron atom, misalnya di sini O8, ini 1s2, 2s2, 2p4 gitu ya. Kemudian kedua orbital 2p masih berisi elektron tunggal gitu ya karena belum penuh sehingga atom O-nya tidak stabil. Kemudian bila kedua orbital ini dapat terisi penuh gitu ya, kalau penuh kan artinya stabil, itu akan terjadi antara dua atom O yang saling berikatan menjadi O2 ya. Jadi kalau eh, atom O ini kalau hanya satu saja dia tidak stabil, tapi kalau sudah bentuk molekul O2 maka dia baru stabil. Oke, berikutnya, semua atom berusaha menjadi stabil. Bisa dilihat dari konfigurasi elektronnya, gitu ya. Jadi, akan terbentuk Ns2, Np6, gitu ya, untuk menjadi suatu ikatan kimia. Nah, upaya yang diperlukan oleh si atom agar menjadi stabil, ini caranya dengan berpasangan. Berpasangan itu bisa transfer elektron antar atom yang mudah melepas elektron dengan yang mudah menangkap. Bisa juga, oh ini contohnya ya, contoh dulu. Contohnya adalah Na dengan Cl, Na11 gitu ya dengan Cl17. Ini berpasangan, kemudian sorry dengan serah terima elektron.
Dan cara yang kedua adalah dengan pemakaian bersama elektron. Jadi tidak perlu saling melepas dan menangkap, tetapi cukup menggunakan bersama. Nah, syaratnya untuk penggunaan bersama ini jika salah satu atau kedua atom ini sukar melepas atau menangkap elektron. Jadi kalau dia melepas dan menangkapnya susah, maka biasanya akan menggunakan bersama elektronnya. Contohnya AlCl3 ya. Nah, AlCl3. Al-nya 13, Cl-nya 17. Nah, berikutnya lagi kita masuk di teori Lewis. Dasar teorinya, nah di sini ada sesuatu yang unik dalam konfigurasi elektron gas mulia yang melindungi atom-atom gas mulia untuk bergabung dengan sesamanya atau dengan atom lain. Nah, ide yang digunakan di dalam penerapan teori Lewis ini yang pertama, elektron khususnya yang berada pada kulit elektron terluar atau yang disebut sebagai elektron valensi ini memegang peranan penting di dalam ikatan kimia. Nah, ikatan kimia merupakan hasil perpindahan satu atau lebih elektron dari satu atom ke atom yang lain. Hal ini menuju pada pembentukan ion positif dan negatif, dan jenis ikatannya disebut sebagai ikatan ion atau ikatan ionik. Oke ya, itu. Kemudian eh, ini masih kelanjutannya, konfigurasi gas mulia melindungi atom-atom gas mulia untuk bergabung dengan sesamanya atau dengan atom lain ya. Kemudian idenya, nah pada kasus lainnya, ikatan kimia melibatkan pemakaian elektron secara bersama-sama di antara atom-atom. Tadi sudah kita singgung. Nah, hal ini menuju pada molekul dengan jenis ikatan yang disebut sebagai ikatan kovalen. Kalau yang ion tadi yang dapat melepas dan menangkap elektron, tapi kalau yang penggunaan bersama ini adalah ikatan kovalen. Nah, elektron dipindahkan atau dipakai bersama supaya masing-masing atom mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Biasanya konfigurasi ini adalah konfigurasi elektron dari gas mulia yang memiliki 8 elektron terluar, atau karena 8 maka disebut sebagai oktet. Nah, kalau untuk teori Lewis sendiri, simbolnya biasanya dikelilingi oleh sejumlah titik. Simbol kimia mewakili inti dari atom yang terdiri atas inti dan kulit bagian dalam atau elektron inti. Titik-titik mewakili kulit bagian luar atau elektron valensi. Contohnya Si14 berarti konfigurasinya tadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p2. Kalau digambarkan berarti 1s2 ini ada 2 ya, 2s ada 2, 2p, nah ini ada anak panah ke atas ke bawah, sejumlah 6, kemudian 3s ada 2, nah 3p yang terisi adalah 1 dan 2. Oke ya, berikutnya lagi, tadi sudah dijelaskan 14 SI, ini kemudian kalau ini akan diubah menjadi simbol Lewis, maka SI-nya akan berubah menjadi seperti ini ya. Ada 4 titik menyimbolkan golongan dari unsur tersebut. Nah, ini contohnya kalau di baris pertama itu adalah golongannya ya 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Kemudian simbol Lewisnya seperti ini. Kalau 1A itu maka, nah misalnya untuk 1A itu di situ ada
Li karena dia memiliki satu titik, jadi elektron valensinya kan satu, maka dia termasuk golongan satu. Itu dan seterusnya. Oke. Nah, berikutnya lagi, ini tadi sudah ya, sebelah kiri, kemudian adalah ikatan ionik, yang di sebelah kanan, tadi ikatan ion itu adalah menggunakan perpindahan elektron. Nah, kalau yang di sebelah kiri itu ada atom H dengan atom Cl dengan simbol Lewisnya. H itu dia golongan satu, eh, Cl kalau Anda lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 eh, elektron valensi, kemudian setelah berikatan maka dia akan menjadi seperti ini. Yang elektronnya H ada satu elektron Cl sebelah kiri dan ada satu ketika dia berikatan kimia dia akan menyatu dia dan menjadi lengkap. Jadi elektronnya ada 8. Nah, jadi ikatan kimia itu adalah suatu usaha yang digunakan untuk menstabilkan suatu atom-atom. Oke, kalau ikatan kovalen bedanya di sebelah kiri ada Na, kemudian ada Cl. Na ini ada satu yang terbuka, Cl pun ada 7 ya, dan satu yang terbuka di situ. Kemudian karena dia digunakan bersama, tidak transfer elektron, gitu ya, tidak transfer, maka akan berubah menjadi yang di sebelah kanan. Na itu sebenarnya dia adalah Na plus, kemudian Cl-nya adalah Cl minus, gitu ya, Cl minus. Jadi dia digunakan secara bersama-sama. Oke, berikutnya lagi mengenai ikatan ion. Ini pada pertemuan sebelumnya sudah pernah kita singgung ya, bahwa ikatan ion itu adalah ikatan yang terdiri dari unsur logam dan juga non-logam. Nah, ini ada eh, beberapa contoh ya. Contohnya eh, logam golongan 1A apa saja, logam golongan 2A apa saja, ya. Kemudian eh, 3A, kemudian 4A, 5A gitu ya. Kemudian kalau yang non-logam itu ada dari golongan 4A sampai 8A, dia 8A. Oke, kemudian ini biasanya ion yang terjadi untuk golongan 1A, biasanya ionnya adalah plus 1, 2 adalah plus 2, dan seterusnya. Oke, berikutnya, ikatan ion ini ada spesifikasi atau karakteristiknya, bahwa dalam ikatan ion itu terjadi antara atom-atom yang mudah melepaskan elektron. Kemudian potensial ionisasinya kecil, misalnya adalah golongan 1A dan 2A. Kemudian ikatan ion itu terjadi gitu ya antar atom-atom yang mudah menangkap elektron dengan afinitas elektronnya besar, misalnya golongan 6A dan juga 7A, 1A 2A dengan 6A 7A. Nah, terjadi karena proses transfer elektron gitu ya, misalnya ikatan antara Na dengan Cl di dalam Na, Cl. Ya, ini nanti bisa Anda hitung lagi. Nah, kemudian berikutnya lagi tentang eh, struktur Lewis pada ikatan ion ya. Anda diminta menuliskan struktur Lewis ikatan unsur Al dan O gitu misalnya. Al ya, golongan 3A, O golongan 4, sorry 6A gitu ya. Tuh. Kemudian Al itu berarti Al3 plus 3 elektron. Kemudian kalau O 2 elektron ditambah O ya menjadi O2 min. Masing-masing Anda kalikan 2 dengan 3 gitu ya. Sehingga
elektronnya bisa saling menghabisi sehingga Anda punya 2Al plus 3O menjadi 2Al3 plus 3O2 min ya, O2 min. Sehingga menjadi Al2O3. Nah, struktur logisnya gimana? Di situ ada Al dengan 3 elektron valensi karena dia golongan 3. Kemudian O gitu ya. O itu golongannya adalah 6 sehingga jumlah elektronnya ada 6 di situ. Kemudian ini akan berubah menjadi 2Al3 plus 3O2 minus. Nah, berikutnya lagi tentang masih tentang ikatan ion ini ya. Ini ada setiap golongan ada atomnya. Kemudian ada kasus yang spesial karena di berilium ini logam tetapi ikatannya adalah secara kovalen. Itu kemudian ini ada beberapa peraturan yang mengenai ikatan kovalen, di mana kalau ikatan kovalen itu ada yang menjadi pusat ya, ada yang menjadi pusat. Eh, di sini disebutkan bahwa pusat itu adalah jumlah unsur yang paling sedikit, misalnya NH3, berarti N-nya adalah pusatnya. Golongan lebih kecil kecuali H, gitu ya, periode lebih besar jika golongan sama. Oke, kemudian sebuah pusat elektronnya bisa berjumlah oktet atau 8E atau DC atau 10E atau 2DC 12E gitu ya. Kecuali pusatnya CNOF maka harus oktet gitu ya. Kemudian gugus pengeliling harus oktet kecuali H. Kalau H itu duplet, 2 elektron. Oke, contohnya di sini Anda diminta mencari rumus senyawa unsur N dan H. Tentukan dulu siapa pusatnya. N kan golongan 5A ya, 5A itu menjadi pusat, gitu ya, menjadi pusat. Kemudian H golongan 1. Proses ikatannya N itu 5 elektron plus 3 ya untuk menjadi stabil. Yaitu 1 dengan 1. Maka di sini agar elektronnya saling menghilangkan dikali yang atas kali 1, bawah kali 3. Sehingga senyawa kimianya adalah NH3. Nah, struktur logisnya seperti ini ya, struktur logisnya. N tadi 5 ya, maka dia agar bisa ketemu menjadi 8, maka butuh 3 lagi. 3-nya dari H, sehingga menjadi NH3. Contoh lagi PCl. Tentukan dulu pusatnya. Di sini jelas P ya. P itu golongan 5, Cl golongan 7A. P-nya kalau 5 berarti perlu nambah 3. Kalau Cl kan sudah 7, berarti nambah 1. Sehingga agar ininya sama, jumlah elektronnya sama, sehingga harus kali 3 yang bawah dan kali 1 yang atas. Sehingga unsur senyawanya akan berubah menjadi PCl3. Oke, berikutnya lagi tentang ikatan koordinasi, yaitu pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari satu pihak. Nah, ini biasanya terjadi pada molekul dan ion, misalnya adalah molekul SO2, di mana susunan elektronnya 286. Kalau O itu adalah 26. Kemudian ada proses penggabungan ya, ada proses penggabungan di situ. Kemudian dari proses tersebut dapat dituliskan O-nya ini ikatannya adalah O dengan S ya, O dengan S. Nah, kalau di ikatan kovalen menggunakan tanda seperti sama dengan, itu artinya adalah ikatan koordinasi yang pasangannya berasal dari S, itu dari S.
Ya, jadi seperti ini ada tanda sama dengannya. Oke, kemudian pemakaian bersama pasangan elektron yang bersama yang berasal dari salah satu pihak itu biasanya contohnya di sini ion H3O plus. Ikatan antara H2O dapat dituliskan seperti ini ya untuk ikatan sulfur Lewisnya. Kemudian ion H plus dari atom 1H yang telah melepas satu elektron menempati salah satu pasangan elektron membentuk H3O plus dengan ikatan yang digambarkan menjadi seperti ini. Ini nanti adik-adik bisa melihat lagi buku-bukunya ya maupun merujuk ke eh, referensi. Nah, kemudian ada ikatan kovalen nonpolar, ikatan pada molekul beratom 2 yang terdiri atas atom sejenis, misalnya H2, Cl2, kemudian O2 gitu ya. Dua atom yang berikatan bersifat sama sehingga daya tariknya terhadap elektron juga sama. Nah, akibatnya distribusi muatan elektronik di sekitar inti atom yang berikatan akan simetris. Nah, ini contohnya ya, molekul kovalen nonpolar Cl2. Nah, cirinya apa? Cirinya senyawa kovalen nonpolar ini tidak larut dalam air dan pelarut polar lain, tidak memiliki kutub positif negatif, tidak memiliki pasangan elektron bebas. Ya, contohnya Cl2, BCl5, H2, N2, O2, dan seterusnya. Oke, kalau lawannya kovalen nonpolar berarti ada ikatan kovalen polar. Ikatan antar dua atom yang berbeda. Contohnya adalah HCl. Atom Cl lebih elektronegatif sehingga dapat menarik elektron di sekitar inti atom lebih kuat. Akibatnya distribusi muatan listrik pada H dan Cl tidak simetris. Cl ini agak lebih negatif dan bagian H lebih positif. Kelihatan ya tadi bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau tadi H simetris, yang ini tidak simetris. Oke, ciri-cirinya nanti bisa dilihat lagi adik-adik untuk mempelajari tentang ikatan kovalen. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kita cukupkan dulu untuk membahas tentang ikatan kimia. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.